Jadi bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Jadi setiap mengikuti perkuliahan eh, jarak jauh seperti ini itu tolong selalu membaca yang ada di e-kampus kita. Lihat itu di kolom pertama ya. Nah, itu mesti ada target apa sih yang harus dikuasai dalam 1 minggu ini. Jadi waktu mempelajarinya itu 1 minggu dipelajari, dilihat. Nah, ini ada 2 kompetensi besar yang harus dikuasai. Yang pertama dalam menganalisis model-model konsep kurikulum. Nah, model-model itu ada 4, yaitu ada namanya kurikulum yang berbasis kepada subjek akademik. Nah, itu apa? Kemudian ada humanis, ada rekonstruksi sosial, dan ada teknologi pendidikan. Nah, ini harus dipahami apa sih masing-masing ini. Nah, setelah itu yang kedua, teman-teman dituntut untuk mampu membedakan ciri khas masing-masing ini apa. Ciri khas masing-masing ini apa. Nah, pengetahuan 2 hal ini itu sangat penting bagi teman-teman sebagai calon guru. Nanti kelak ketika menjadi guru, kemampuan ini akan sangat penting. Apa? Yaitu fungsinya manfaatnya adalah nanti teman-teman mampu untuk mengidentifikasi atau memberikan arah, memberikan warna. Bagaimana sih corak kurikulum yang akan teman-teman buat atau teman-teman susun. Jadi bayangkan teman-teman ini sebagai kepala madrasah atau sebagai guru yang ada di madrasah, kemudian diserai tugas untuk menyusun, mengembangkan sebuah kurikulum. Nah, sebuah kurikulum dan proses pembelajarannya tentu itu nanti akan dipengaruhi cara pandang dari basis 4 hal ini, yaitu berbasis kepada subjek akademik, humanis, rekonstruksi sosial, dan teknologi pendidikan. Nah, artinya apa? Artinya kalau teman-teman punya kemampuan menganalisis model ini dan mampu membedakan satu dengan yang lain, itu nanti bisa mengidentifikasi di satuan pendidikan misalnya, kok model pembelajaran kok begini ya? Oh, berarti dia mengikuti konsep humanis. Nah, kok di sekolah ini kok begini ya? Kurikulumnya kok begini ya? Pendekatan pembelajarannya kok begini ya? Oh, itu berarti dia mengikuti konsep pengembangan kurikulum rekonstruksi sosial dan sebagainya. Ini sosial ini salah tulisannya ya. Nah, begitu. Jadi kemampuan ini penting. Nanti untuk membekali keterampilan dan pengetahuan bagi teman-teman, wawasan untuk bagaimana mewarnai sebuah corak kurikulum dari basis madhab apa yang diikuti. Nah, untuk menguasai kolom ini, nanti teman-teman harus mempelajari tentang kolom 2 ini. Ini ada di bab 5 ya, di buku sumber referensi utama kita itu di bab 5. Oke, nah harus membaca ini ya. Nah, agar teman-teman bisa menguasai yang harus dikuasai tadi itu, apa yang harus dilakukan? Ini yang harus dilakukan ini. Yaitu menyimak nanti penjelasan saya, kemudian kita diskusi sejenak. Kemudian yang penting lagi ini, teman-teman melakukan tugas belajar mandiri dalam rangka untuk mengerjakan tugas dan saling bekerja sama dengan sesama teman untuk berdiskusi, memahami konten dan konteks materi yang ada. Ini yang penting. Ya, jadi tugas mandiri yang dibuat oleh dosen itu tujuannya untuk ada 2, untuk memancing bagaimana teman-teman itu belajar dengan serius untuk memahami materi yang harus dikuasai, dan nanti hasilnya itu akan saya jadikan akan dosen pakai untuk mengukur apakah mahasiswa itu sudah menguasai apa yang harus dikuasai. Nah, ini yang dilakukan. Nanti menyemak sedikit, nah kemudian ini yang penting ini.
Nah, teman-teman sekalian, habis itu, nah ini yang aktivitasnya jangan lupa ini. Jadi tetap diskusi ya, diskusi di grup WA atau di LMS. Nah, kemudian yang keempat itu adalah apa yang teman-teman harus tahu apa yang dilakukan oleh dosen untuk menilai mahasiswanya. Ini penting. Jadi kalau kita bicara perkuliahan itu ada empat, ya, ada empat pertanyaan besar yang harus dijawab atau harus selalu di apa dipahami ketika proses perkuliahan seperti ini. Yang pertama adalah apa sih yang harus dikuasai dalam 1 minggu ini. Yang kedua, untuk menguasai itu mahasiswa harus belajar apa. Yang ketiga, untuk menguasai itu apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, yang keempat adalah harus tahu juga apa sih yang dilakukan oleh dosen untuk menilai mahasiswanya. Nah, saya nanti akan menilai dari aspek ini. Nah, ini ya. Oke. Jadi saya menilai tidak hanya aspek bagaimana teman-teman mengerjakan tugas ini yang saya blok ini, tidak sekedar bagaimana hasil pekerjaan yang teman-teman kerjakan, tidak, tapi bagaimana pergerakan teman-teman ketika diskusi di grup itu akan saya nilai. Justru ini yang penting untuk memastikan bahwa teman-teman itu melakukan proses pembelajaran perkuliahan dengan baik dan benar. Jadi bukan yang penting hasilnya. Jadi inilah yang menjadi pedoman saya dalam memperlakukan teman-teman dalam proses pembelajaran di mata kuliah pengembangan kurikulum ini. Jadi tolong ya setiap membuka e-kampus itu tolong dilihat ini 4 hal tadi itu, apa yang harus dikuasai, untuk menguasai itu apa yang harus dipelajari, kemudian bagaimana mempelajarinya, dan apa yang dilakukan dosen untuk menilai mahasiswanya. Itu tolong diperhatikan. Sampai sini paham ya teman-teman sekalian? Halo? Halo? Iya, Saya Pak. paham ya. Nah, itu tolong betul ini. Karena